Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sani Agustini dengan nomor pokok mahasiswa 242151111072. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Yang terhormat Bapak Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah kepramukaan. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Oke teman-teman, dengan menjawab beberapa pertanyaan ini, kita dapat mengetahui apa sih itu pengertian dan konsep dalam pembagian kelompok dalam kepramukaan, asas dan lambang gerakan pramuka, fungsi dan peranan dalam kepramukaan, dan juga prinsip dasar kepramukaan itu bagaimana, metode kepramukaannya itu bagaimana, dan apa sih itu sistem Among. Dan juga kita dapat mengetahui struktur dalam organisasi pramuka itu apa aja sih, dan apa itu ADART. Dalam konteks kepramukaan, jelaskan pengertian dan konsep pembagian kelompok, berikan contoh implementasi pembagian kelompok dalam kegiatan kepramukaan. Bagaimana pemahaman Anda terhadap pentingnya pembagian kelompok dalam gerakan pramuka? Berikan argumen yang mendukung pendapat saudara. Pembagian kelompok dalam kepramukaan adalah sistem pengorganisasian setiap anggota kelompok yang dibagi ke dalam beberapa unit-unit kecil yang terstruktur berdasarkan usia, tingkat, dan juga tujuan pendidikan. Di dalam satu kelompok pastinya akan ada beberapa anggota dan satu orang pemimpin, entah itu dipilih ataupun ditunjuk. Nah, setiap anggota pastinya belajar bekerja sama dalam kelompok kecil tersebut. Mereka memiliki peran dan juga tanggung jawab. Seorang pemimpin pun belajar memimpin dan mengambil keputusan. Dan yang pastinya dia juga belajar mengorganisir atau mengordinir si anggotanya. Nah, mereka akan saling membantu dan juga menghargai. Dalam struktur pramuka di Indonesia, pastinya pembagian kelompok biasanya terdiri dari yang pertama, siaga, usianya itu 7-10 tahun. Satuan terkecilnya disebut barung. Lalu yang kedua, penggalang, yaitu dari usia 11 hingga 15 tahun. Lalu untuk sebutannya itu regu. Lalu yang ketiga yaitu penegak. Nah, penegak ini usianya itu dari 16 sampai 20 tahun. Untuk satuannya disebut sangga. Yang terakhir pandega. Pandega ini usianya 21 hingga 25 tahun. Contoh implementasi pembagian kelompok dalam kegiatan kepramukaan. Yang pertama, melalui kegiatan penjelajahan atau hiking. Yang pastinya kita sudah tidak asing gitu dengan hiking. Kita pasti bagi menjadi beberapa regu. Nah, setiap regu ini diberi peta atau petunjuk arah untuk menyelesaikan pos-pos tertentu. Setiap anggota pastinya memiliki tugas, misalnya pemimpin regu mengatur strategi perjalanan. Lalu anggota lain bertugas membaca peta, anggota lainnya mencatat hasil pengamatan di setiap pos. Yang kedua, lomba ketangkasan pramuka. Di sini itu pastinya macam-macam ya, ada lomba ketangkasan baris berbaris, ada juga lomba pioneering, lomba sandi, lomba tarik temali, lomba hiking seperti tadi, ataupun lomba-lomba pramuka lainnya. Nah, pastinya setiap regu bekerja sama untuk menyelesaikan tugasnya. Contoh, regu diminta membuat jembatan sederhana ataupun miniatur pioneering dari tongkat dan tali. Setiap anggota pastinya mengerjakan bagian tertentu agar pekerjaan selesai lebih cepat. Contoh lain yaitu dalam lomba ketangkasan baris berbaris atau LKBB. Setiap peloton atau setiap regu pastinya akan latihan setiap hari ataupun rutinitas. Mereka pastinya akan menjaga keharmonisan, akan bekerja sama agar setiap gerakan itu bareng atau melatih kekompakan mereka. Dalam segi perkemahan, saat perkemahan setiap regu itu mendirikan tenda sendiri, mengatur pembagian tugas memasak, menjaga kebersihan, dan kegiatan malam. Lakukan diskusi kelompok sebelum mengikuti kegiatan bersama. Lalu, apa sih pentingnya pembagian kelompok dalam gerakan pramuka? Menurut saya, pembagian kelompok itu sangat penting dalam gerakan pramuka. Karena apa? Karena menjadi cara efektif untuk menjaga karakter kepemimpinan dan kerjasama antar anggota. Selain itu juga kita dapat mengetahui karakter mereka masing-masing. Selain itu juga pastinya melatih kerjasama. Dalam kelompok kecil itu setiap anggota harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Hal itu membantu anggota memahami pentingnya gotong royong yang saling membantu. Selanjutnya menurut saya itu mengembangkan kepemimpinan. Karena di sistem kelompok ini pastinya mereka akan memberikan kesempatan kepada anggota untuk menjadi pemimpin regu ataupun wakil pemimpin. Sehingga mereka dapat belajar mengambil keputusan, mengatur anggota, bertanggung jawab terhadap kelompok. Selanjutnya meningkatkan rasa tanggung jawab. Setiap anggota memiliki tugas tertentu dalam kelompok. Hal ini melatih mereka untuk bertanggung jawab terhadap perannya. Lalu memudahkan pembinaan. Bagi pembina pramuka, pastinya pembagian kelompok ini tuh pasti membuat proses pembina juga lebih efektif karena pembina mengarahkan atau mengatur kelompok melalui pemimpin regu. Lalu membentuk solidaritas dan kebersamaan. Kegiatan dalam kelompok juga membantu anggota lebih sering berinteraksi sehingga tercipta rasa persaudaraan dan solidaritas yang kuat. Jadi menurut saya pembagian kelompok dalam kepramukaan itu sangat penting sekali karena banyak banget manfaatnya seperti yang saya jelaskan tadi. Selain itu kepemimpinan, belajar bekerja sama, saling mengetahui karakter masing-masing, terjalin persaudaraan, dan lain-lain.
Oke, yang kedua, asas dan lambang merupakan elemen penting dalam gerakan pramuka. Jelaskan apa yang dimaksud dengan asas dan lambang dalam pramuka, mengapa asas dan lambang tersebut menjadi bagian esensial dari gerakan pramuka, jelaskan hubungan antara asas dan lambang dengan nilai-nilai yang disampaikan oleh gerakan pramuka. Asas dan lambang itu merupakan unsur yang sangat penting yang menjadi dasar serta identitas dari organisasi pramuka tersendiri. Karena keduanya tidak hanya berfungsi sebagai simbol, melainkan juga mengandung nilai-nilai pendidikan karakter yang menjadi tujuan utama dalam kegiatan kepramukaan. Asas merupakan prinsip dasar atau landasan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan kepramukaan. Asas ini pastinya menjadi arah ataupun tonggak dalam membentuk sikap, perilaku, karakter anggota pramuka tersebut. Dalam gerakan pramuka Indonesia ini, asas yang digunakan adalah Pancasila. Hal ini berarti bahwa seluruh kegiatan pendidikan dalam kepramukaan harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, asas pramuka berfungsi sebagai pondasi moral dan ideologis yang membimbing perilaku setiap anggota pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu pengertian lambang pramuka. Lambang pramuka ini adalah tanda atau simbol resmi yang memiliki atau yang mewakili identitas gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka Indonesia adalah tunas kelapa. Makna dari lambang tunas kelapa antara lain yang pertama, buah kelapa dapat bertahan lama. Melambangkan pramuka itu memiliki daya tahan yang kuat. Yang kedua, kelapa dapat tumbuh di berbagai tempat, di mana saja. Melambangkan bahwa kemampuan pramuka itu untuk menyesuaikan diri di mana saja. Yang ketiga, setiap bagian pohon kelapa yang pastinya bermanfaat. Melambangkan bahwa pramuka harus menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Tunas kelapa itu tumbuhnya ke atas melambangkan harapan dan cita-cita yang tinggi. Dengan demikian, lambang tunas kelapa menggambarkan karakter anggota pramuka yang kuat, tangguh, bermanfaat, tahan banting, dan memiliki semangat yang terus berkembang. Nah, asas dan lambang menjadi bagian yang sangat penting atau esensial karena yang pertama, memberikan identitas dan arah organisasi. Ini tuh sebagai penentu kayak kemana sih arahnya organisasi ini, kemana tujuannya organisasi ini, akan dibawa kemana gitu. Karena asas menentukan nilai-nilai yang menjadi pedoman, sedangkan lambang menjadi identitas visual yang mudah dikenali. Yang kedua, menanamkan nilai moral dan karakter. Di asas dan makna lambang, anggota pramuka diajarkan nilai-nilai seperti disiplin pastinya, tanggung jawab, kerjasama, dan cinta tanah air. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam kegiatan kepramukaan. Setiap kegiatan pramuka dirancang agar selaras dengan asas serta mencerminkan makna yang terkandung dalam lambang pramuka. Yang keempat, menumbuhkan rasa kebanggaan dan persatuan. Lambang pramuka ini dipakai pada seragam yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa memiliki terhadap gerakan pramuka. Nah, apa sih hubungannya asas dan lambang dengan nilai gerakan pramuka? Asas dan lambang memiliki hubungan yang sangat erat dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam pramuka. Asas dan lambang ini menjadi landasan nilai yang mengarahkan sikap dan perilaku anggota pramuka. Sementara itu, lambang tunas kelapa menjadi simbol yang menggambarkan karakter ideal seorang pramuka, seperti tangguh, bermanfaat, dan mampu beradaptasi. Nilai-nilainya juga tercermin dalam dasa dharma pramuka. Dan demikian, asas memberikan arah nilai serta lambang memberikan simbol yang menggambarkan nilai tersebut secara visual. Maka dari itu sangat berhubungan erat atau sangat penting sekali karena keduanya saling berkaitan dalam menyampaikan nilai-nilai pendidikan karakter yang menjadi tujuan utama gerakan pramuka, yaitu membentuk generasi muda yang berakhlak, mandiri, dan berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, fungsi dan peran kepramukaan dalam pendidikan bangsa memiliki dampak yang signifikan. Jelaskan apa saja fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. Berikan argumen dan saran mengenai bagaimana meningkatkan peranan kepramukaan dalam pendidikan di era digital saat ini. Nah, kepramukaan ini merupakan salah satu kegiatan pendidikan non-formal yang berperan penting dalam pembentukan karakter si generasi muda. Melalui berbagai kegiatan yang bersifat edukatif, menarik, dan menantang, pramuka membantu proses pendidikan bangsa dengan menanamkan nilai-nilai moral, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Kepramukaan memiliki beberapa fungsi dan peranan penting dalam proses pendidikan bangsa. Di antaranya yang pertama, sebagai sarana pendidikan karakter. Karena kegiatan pramuka ini tempat untuk menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan kepemimpinan. Nilai-nilai tersebut juga tercermin dalam Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka yang menjadi pedoman perilaku setiap anggota pramuka. Dan tugasnya kita harus mengamalkan Trisatya dan Dasa Dharma tersebut. Yang kedua, mengembangkan keterampilan hidup atau life skill. Pramuka ini pastinya memberikan berbagai keterampilan praktis seperti kemampuan bertahan hidup di alam atau survive, lalu keterampilan komunikasi, public speaking, kepemimpinan, pemecahan masalah, dan lain-lain. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta tanah air yang pastinya melalui kegiatan upacara, pramukaan, kegiatan sosial, serta pengenalan sejarah bangsa. Pramuka menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme kepada generasi muda. Lalu membentuk sikap mandiri dan tanggung jawab. Dalam kegiatan setiap perkemahan, penjelajahan, dan kerja kelompok, anggota pramuka dilatih untuk mandiri, mengambil keputusan serta bertanggung jawab dalam tugas yang diberikan. Yang kelima, mendukung pendidikan formal di sekolah. Kepramukaan melengkapi pembelajaran di sekolah karena dengan pengalaman belajar mereka bersifat kontekstual sehingga siswa itu tidak hanya belajar teori saja, melainkan belajar melalui pengalaman langsung.
Nah, apa sih peran pramuka dalam mengembangkan karakter generasi muda? Yang pastinya karakter generasi muda ini bisa dibentuk melalui pengalaman ataupun di mana saja. Yang pertama, melalui kegiatan perkemahan, bisa hidup mandiri, bekerja sama dalam kelompok, menjaga kebersihan dan kedisiplinan. Yang kedua, yaitu kegiatan bakti sosial, yaitu pramuka sering mengadakan kegiatan sosial seperti membersihkan lingkungan, membantu masyarakat, seperti tolong-menolong, dan juga kepedulian sosial lainnya. Yang ketiga, latihan kepemimpinan. Yang ketiga, meningkatkan peran kepramukaan di era digital. Kepramukaan perlu beradaptasi agar dapat relevan dengan perkembangan teknologi atau minat generasi muda. Adapun beberapa saran untuk meningkatkan peran kepramukaan yang pastinya memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran, seperti video pembelajaran tentang keterampilan pramuka, atau membuat aplikasi atau memanfaatkan platform daring untuk diskusi dan pelatihan. Penggunaan media sosial untuk berbagi kegiatan kepramukaan, seperti sharing-sharing live report tentang kegiatan pramuka saat itu, atau bisa juga membuat desain grafis atau infografis tentang materi kepramukaan dan di-share melalui media sosial. Yang kedua, mengembangkan kegiatan pramuka berbasis teknologi seperti membuat lomba pembuatan konten edukasi tentang pramuka, atau pemanfaatan aplikasi peta digital dalam kegiatan penjelajahan, atau pelatihan literasi digital bagi anggota pramuka. Dan contoh lainnya seperti tadi membuat infografis dan lain-lain. Yang ketiga, mengkombinasikan kegiatan alam dan teknologi. Kegiatan pramuka mempertahankan aktivitas di alam terbuka, tetapi dapat dipadukan dengan teknologi seperti dokumentasi digital, seperti yang saya sebutkan tadi, live report, lalu penggunaan GPS, atau pembelajaran daring sebelum kegiatan lapangan. Yang keempat, meningkatkan kreativitas pembina dan peserta didik. Pembina pramuka perlu menciptakan kegiatan yang menarik, inovatif, dan relevan dengan kehidupan generasi muda sehingga pramuka dapat diminati. Dengan teknologi pastinya anak Gen Z ataupun generasi muda udah gak asing ya, bisa memanfaatkan teknologi tersebut ke dalam hal-hal yang pastinya positif. Yang keempat, prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem Among merupakan fondasi utama dalam gerakan pramuka. Jelaskan secara detail mengenai prinsip dasar, metode, dan sistem Among kepramukaan. Berikan argumen dan saran terkait pentingnya memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan kepramukaan. Dalam gerakan pramuka, prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sistem Among merupakan fondasi utama yang menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan merupakan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan moral dan pedoman perilaku bagi setiap anggota pramuka dalam menjalankan kegiatan kepramukaan. Secara umum, prinsip dalam kepramukaan meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pramuka menanamkan nilai religius dan mengajak anggotanya untuk selalu bersyukur, berdoa, menjalankan ajaran agama sesuai kepercayaan masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peduli terhadap bangsa, tanah air, sesama manusia, dan alam. Anggota pramuka diajarkan untuk mencintai tanah air, menghargai kebersamaan, serta menjaga lingkungan dan alam sekitar. Ketiga, peduli terhadap diri sendiri. Pramuka mendorong setiap anggota untuk mengembangkan potensi diri, menjaga kesehatan, serta membangun karakter yang baik. Tidak hanya diri sendiri juga, tetapi sesama manusia. Yang keempat, taat pada kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka itu apa? Ya, Trisatya dan Dasadharma. Trisatya dan Dasadharma pastinya menjadi pedoman sikap dan perilaku anggota pramuka dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya mengetahui saja, melainkan harus mengamalkan nilai-nilai tersebut. Bertujuan untuk mengembangkan individu yang berkarakter, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, metode kepramukaan ini merupakan cara atau pendekatan pendidikan yang digunakan dalam kegiatan pramuka untuk mencapai tujuan pembinaan karakter dan keterampilan. Metode kepramukaan ini pastinya banyak sekali ya. Yang pertama, harus pengamalan kode kehormatan pramuka, yaitu Trisatya dan Dasadharma. Yang kedua, belajar sambil melakukan atau learning by doing. Itu anggota pramuka belajar melalui kegiatan pengalaman langsung, misalnya melalui kegiatan perkemahan, penjelajahan, dan kegiatan keterampilan lainnya. Yang ketiga, sistem beregu atau kelompok kecil. Peserta dibagi ke dalam kelompok kecil seperti regu atau sangga untuk melatih kerjasama, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Yang keempat, kegiatan yang menantang dan menarik. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Kegiatan pramuka banyak dilakukan di alam terbuka untuk melatih kemandirian, keberanian, dan kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu pembinaan yang berkesinambungan. Kegiatan pramuka dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan usia peserta didik. Prinsip kepramukaan juga sejalan dengan prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Madya Maunkarso Tuturi Handayani. Sistem Among dalam kepramukaan. Sistem Among itu merupakan sistem pendidikan dalam pramuka yang menekankan pada pendampingan, keteladanan, dan kebebasan yang bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Sistem Among berasal dari konsep pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam sistem Among ini dikenal dari 3 prinsip utama. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, di mana di depan memberikan teladan. Yang kedua, Ing Madya Maunkarso, di tengah membangun semangat. Yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan.
dorongan. Artinya, pembina pramuka tidak hanya memberikan perintah tetapi juga menjadi teladan, memberi motivasi, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri. Lalu, pentingnya memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip kepramukaan ini sangat penting ya, karena memahami dan menerapkan prinsip ini dapat menjamin tujuan pendidikan pramuka tercapai. Karena tanpa memahami prinsip dan metode yang benar, bagaimana kegiatan pramuka akan terjadi atau terarah. Yang kedua, membentuk karakter generasi muda. Ketiga unsur tadi membantu menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, serta kerjasama peserta didik. Yang ketiga, menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan, di mana berbagai macam metode membuat proses pembelajaran supaya tidak membosankan, melalui permainan, ataupun tantangan, ataupun kegiatan lapangan lainnya. Yang keempat, mengembangkan kemandirian peserta didik. Dengan sistem AMONG, memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkembang dan belajar mengambil keputusan secara mandiri. Nah, saran implementasi yang lebih baik. Nah, agar prinsip-prinsip tersebut berjalan dengan optimal, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah yang pertama, meningkatkan kompetensi pembina pramuka melalui pelatihan dan pendidikan kepramukaan, di mana syarat menjadi seorang pembina harus mengikuti pelatihan dasar terlebih dahulu. Lalu ketika ingin menjadi seorang pembina yang profesional, bisa melanjutkan pelatihan lanjutan. Yang kedua, menciptakan kegiatan yang inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman agar pramuka tetap menarik bagi generasi muda. Yang ketiga, mengintegrasikan teknologi digital dalam kegiatan pramuka tanpa menghilangkan nilai kegiatan alam terbuka. Yang keempat, menekankan pembelajaran berbasis pengalaman agar peserta didik ini benar-benar memahami nilai yang diajarkan. Karena sepengalaman saya bahwa belajar melalui pengalaman itu sangat seru dan emang menjadi memorable dan juga dapat diingat di mana saja. Yang kelima, organisasi gerakan pramuka memiliki struktur dan regulasi tertentu yang mengatur jalannya kegiatan. Jelaskan mengenai organisasi gerakan pramuka dan struktur organisasi yang ada di dalamnya. Apa itu ADART dan bagaimana pengaruhnya dalam pengalaman anggota pramuka. Berikan juga argumen dan saran terkait pentingnya memahami ADART dalam konteks pengalaman anggota gerak pramuka. Nah, Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan non-formal yang memiliki struktur organisasi dan aturan yang jelas agar seluruh kegiatan dapat berjalan terarah dan sesuai dengan tujuan pendidikan kepramukaan. Struktur organisasi Gerakan Pramuka ini disusun secara berjenjang di tingkat nasional hingga gugus depan. Struktur ini bertujuan untuk mengatur koordinasi, pembinaan, serta pelaksanaan kegiatan pramuka. Nah, secara umum, struktur organisasi kegiatan pramuka meliputi yang pertama, Kuartir Nasional atau Kuarnas. Ini merupakan tingkat organisasi tertinggi yang mengatur kebijakan nasional gerakan pramuka di Indonesia. Kuarnas ini bertanggung jawab merumuskan program dan arah pengembangan pramuka secara nasional. Dua, Kuartir Daerah atau Kuarda. Yang ini berada di tingkat provinsi dan berfungsi melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kuarnas serta mengkoordinasikan kegiatan pramuka di tingkat daerah. Yang ketiga, Kuarcab atau Kuartir Cabang, di mana ini tuh berada di tingkat kabupaten atau kota. Kuarcab ini bertugas membina dan mengkoordinasikan kegiatan pramuka di wilayah kabupaten atau kota. Yang keempat yaitu Kuartir Ranting atau Kuaran. Kuartir Ranting ini berada di tingkat kecamatan. Kuaran ini menjadi penghubung antara gugus depan dengan kuartir di tingkat kabupaten atau kota. Yang kelima yaitu gugus depan atau gudep. Gudep ini merupakan unit organisasi pramuka yang berada di sekolah dan lingkungannya masyarakat. Disinilah kegiatan pramuka dilaksanakan secara langsung oleh peserta didik dan pembina pramuka. Di sekolah itu kalau gak salah, kepala sekolahnya itu disebut Kamabigus atau Mabigus deh. Lalu di bawahnya itu pembina pramuka. Di sekolah juga ada satuan organisasi kepramukaan. Organisasi pramuka juga pastinya mempunyai struktur, di mana ada pembina pramuka dilanjut dengan ketua pramuka, di mana organisasi pramuka masa penggalang itu ketua pramukanya itu Pratama atau Pratami. Lalu kalau di SMA atau SMK itu Pradana atau Pradani. Selanjutnya yaitu sekretaris. Kalau gesal itu disebutnya Kerana atau Kerani. Dilanjut bendahara yaitu Hartaka. Setelah ketua, sekretaris, dan bendahara dilanjut anggota ataupun ketika di SMA pastinya ada pemangku adat ataupun struktur-struktur anggota lainnya. Nah, apa sih itu ADART? ADART itu merupakan singkatan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. ADART ini merupakan aturan pokok yang mengatur dasar-dasar organisasi serta tata cara penyelenggaraan kegiatan dalam gerakan pramuka. Nah, anggaran dasar ini berisi ketentuan pokok mengenai tujuan, asas, fungsi, serta struktur organisasi gerakan pramuka. Lalu ART atau Anggaran Rumah Tangga ini berisi aturan lebih rinci mengenai pelaksanaan kegiatan, mekanisme organisasi, serta tugas dan wewenang setiap unsur dalam organisasi. Nah, ADART ini menjadi pedoman resmi yang mengatur seluruh kegiatan dan tata kelola organisasi pramuka. Nah, ADART ini pastinya memiliki pengaruh penting dalam pengalaman anggota pramuka karena menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan dan pembinaan anggota. Ini juga dapat berpengaruh karena memberikan pedoman yang jelas, menjamin keseragaman sistem organisasi, membentuk kedisiplinan organisasi, mendukung pembentukan karakter kepemimpinan. Karena di dalam ADART ini sebagai pedoman kemana sih arahnya si anggota
pramuka tersebut atau tata cara atau tata aturan untuk setiap anggota pramuka ketika akan berorganisasi atau dalam suatu organisasi supaya tidak melenceng. Lalu pentingnya memahami ADART dalam gerakan pramuka. Yang pertama, membantu anggota memahami hak dan kewajibannya dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran organisasi sehingga anggota lebih aktif dalam kegiatan pramuka. Yang ketiga, mencegah kesalahpahaman dalam pelaksanaan kegiatan karena semua kegiatan memiliki aturan yang jelas. Yang keempat, membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap organisasi karena ADART itu merupakan pedoman atau tata aturan atau tata hukum sehingga anggota tersebut tidak boleh salah langkah. Nah, memahami ADART juga sangat penting loh untuk memastikan keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan pramuka dan membentuk kesadaran hukum serta disiplin dalam organisasi. ADART ini merupakan dokumen yang mengatur tata cara organisasi dan pengelolaan gerakan pramuka. ADART ini berisi ketentuan mengenai tujuan organisasi, struktur organisasi, hak dan kewajiban anggota, prosedur pemilihan pimpinan bagaimana, serta mekanisme pengambilan keputusan. Oke teman-teman, hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya bahas. Jika teman-teman ada yang mau berbagi pengalamannya mengenai keseruan mengikuti pramuka ataupun ada pendapat lain tentang pembahasan yang saya bahas tadi, boleh komen di kolom komentar ya, berbagi pengalamannya. Terima kasih, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tingkah laku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy, happy, happy.